punya popularitas yang luar biasa tetapi tidak dimanfaatkan, malah disingkirkan. Jadi bukan bicara tentang Aniesnya, tetapi ini bicara tentang kebangsaan gitu. Daerah ini yang membutuhkan sosok figur-figur pemimpin yang betul-betul mumpuni. Kepemimpinan Pak Jokowi di 10 tahun kepemimpinannya saya menilainya gagal total. Tetapi ketika roda pemerintahan berjalan menyimpang atau keluar dari rambu-rambu roda pemerintahan, rambu-rambu undang-undang dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi sebuah persoalan besar. Bangsa kita diambang kebangkrutan dan kehancuran kalau tidak ada oposisi. Karena kehadiran oposisi untuk mengarahkan, untuk mengingatkan pemerintah untuk tidak salah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa RH Channel, hari ini saya berada di Al Jazeera Signature, Jakarta Pusat. Alhamdulillah juga kabar saya juga sedang baik-baik saja sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan seterusnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, jadi saya bukan menghilang. Saya bukan menghilang dari peredaran ataupun tidak bersuara dan lain sebagainya, tetapi secara kebetulan saya diminta oleh warga masyarakat di daerah saya untuk maju dalam kontestasi Pilcaleg. Dan kebetulan saya bagian daripada orang yang ikut dalam Pilcaleg itu di DPR RI, meskipun ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Artinya Allah memberikan jalan bahwa belum tepat mungkin kamu masuk di situ. Nah, terkait dengan pemilihan, saya juga tergabung di dalam dunia politik ini bukan orang lama, saya orang baru dalam dunia politik. Saya bergabung dengan Demokrat karena pertimbangan saya Partai Demokrat itu adalah partai yang nasionalis, kemudian mengedepankan demokrasi dan lain sebagainya, dan kebetulan ketua umumnya juga ada Mas AHY, itu adalah latar belakangnya sama dengan saya. Nah, sehingga saya membulatkan tekad untuk bergabung dengan Demokrat. Meskipun pada akhirnya Demokrat mengambil langkah yang berbeda seiring berjalannya waktu, tetapi kembali lagi saya dalam kontestasi Pilcaleg pada saat itu. Gitu. Anies dengan Prabowo adalah dua tokoh bangsa, dua negarawan sejati, tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Kebetulan Pak Prabowo adalah pimpinan umum partai, sementara Pak Anies tidak berpartai. Ini persoalannya membedakan. Namun demikian, saya secara pribadi menilai Pak Anies adalah seorang tokoh bangsa, seorang negarawan sejati yang selalu di dalam statement-statementnya, di dalam tindakannya, sikapnya selalu berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Sehingga saya cukup mengagumi beliau. Dan hari ini kita semua tahu di Jakarta elektabilitas tertinggi calon-calon gubernur yang ada di Jakarta adalah Anies Baswedan. Itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Lebih dari 50%. Nah, hari ini elektabilitas sebenarnya tidak berlaku. Partai politik lebih memilih figur-figur lain. Ada apa dengan itu? Berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam sistem ini. Ada kepentingan-kepentingan, muatan-muatan kepentingan. Itu persoalannya. Itu. Nah, kembali lagi saya tadi sudah sampaikan bahwa Anies adalah salah satu tokoh bangsa yang punya visi kebangsaannya sangat luar biasa, orang cerdas. Kita sudah melihat, kita sudah bisa buktikan ketika beliau memimpin Jakarta seperti apa prestasi yang beliau sudah capai, yang bisa torehkan, yang bisa dirasakan atau dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Jakarta. Dan hari ini tidak diberikan kesempatan. Jadi saya bukan berbicara tentang Anisme, bukan. Tetapi ini berbicara dengan akal sehat bahwa anak-anak bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang punya elektabilitas, punya kapabilitas, punya integritas, punya popularitas yang luar biasa tetapi tidak dimanfaatkan, malah disingkirkan. Gitu. Jadi bukan bicara tentang Aniesnya, tetapi ini bicara tentang kebangsaan, gitu. Daerah ini yang membutuhkan sosok figur-figur pemimpin yang betul-betul mumpuni. Gitu. Nah, yuk, Bapak nggak takut ditegur atau gimana, Pak? Dengan Demokrat? Saya harus berbicara secara realita. Tidak bisa saya menyembunyikan atau membohongi diri saya sendiri. Tidak bisa.
segala sesuatu apa yang kita lakukan dan itu harus siap dipertanggungjawabkan. Jangan berani berbuat terus bersembunyi, wah itu nggak boleh. Berbuat, resikonya hadapi. Terkait ini kan letupan-letupan seruan moral itu udah mulai bertangan terkait penjagaan asli. Secara personal, Pak Ruslan itu seruan moral seperti apa yang mau disampaikan terkait penjagaan Anies ini saat ini? Kemarin juga dari Pilpres kita udah mengalaminya dan sekarang ini mereka dengan pola yang sama. Ya. Seruan moralnya seperti apa? Jadi saya hanya mengingatkan kepada elit-elit partai, terutama partai PKS, partai Nasdem, partai PKB yang kemarin saat Pilpres mengusung Anies dengan membumbui kalimat-kalimat yang sangat bagus untuk seorang Anies, dan itu berhasil mendongkrak popularitas ataupun mendongkrak suara tiga partai tersebut, termasuk di Jakarta memenangkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan ini ketika partai-partai politik itu tidak mengambil sikap tegas untuk mengusung Anies, ini jadi timbul pertanyaan, apakah partai ini masih partai negarawan, masih partai kebangsaan? Itu yang menjadi keraguan, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa kalian sudah tidak lagi komitmen dengan apa yang membesarkan kalian? Itu pengkhianatan menurut saya. Harapan pilkada saat ini? Harapannya pilkada? Nah, saya berharap masih ada keajaiban, masih terketuk pintu hatinya para elit-elit partai, terutama tiga partai pendukung tadi, pengusung tadi, untuk kembali membuka pintu hatinya. Belum tertutup ruangnya, udahlah abaikan iming-iming politik nanti untuk mengejar jabatan menteri ataupun jabatan-jabatan lain, nggak usah. Kita harus orientasi membangun bangsa. Maka partai politik yang tadi mengusung Anies kembali lagi ke wadahnya yang sebenarnya. Dorong seorang Anies Baswedan harus duduk menjadi gubernur Jakarta. Terima kasih. Pak Prabowo itu adalah tokoh bangsa yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi. Beliau adalah putra terbaik bangsa saat ini, dan saat ini beliau terpilih menjadi presiden. Maka tentunya 280 juta masyarakat Indonesia menggantungkan harapan yang besarnya kepada beliau. Sehingga beliau diharapkan memimpin bangsa ini sesuai dengan rambu-rambu kebangsaan. Dalam Pancasilanya, undang-undangnya berdasarkan itu. Tidak melenceng dari itu. Tidak terpengaruh dengan kekuatan oligarki yang mengintimidasi supaya merubah haluan. Saya yakin dan percaya beliau adalah seorang negarawan, seorang nasionalis sejati, dan seorang prajurit sejati. Kepemimpinan Pak Jokowi di 10 tahun kepemimpinannya, saya menilainya gagal total. Gagal total. Beliau lebih mengedepankan dinastinya, politik dinasti, mengangkat anak-anaknya, mantunya yang belum mengerti tentang dunia politik yang sebenarnya. Awal-awalnya beliau menyampaikan anaknya ada yang menjadi tukang goreng pisang goreng, ada yang menjadi tukang martabak. Tapi faktanya sekarang semua itu berubah. Ini kebohongan dan tidak bisa kita biarkan. Oke? Pak, saya melihat Pak Ruslan Buton itu kalau Anies dan Prabowo itu agak beriring berdekatan. Mungkin saya juga pengen tahu Pak Ruslan itu melihat Anies ketika nanti misalnya gagal di pilkada, visi Pak Ruslan melihat Anies itu bakal gimana dengan Pak Prabowo pertama, dan Prabowo dan Jokowi itu misalnya kan Pak Ruslan itu kalau melihat Jokowi itu kritis, gagal total, tapi Prabowo masih ada harapan. Apakah ada harap atau Pak Ruslan melihatnya Jokowi Prabowo ini harus tetap nempel atau Jokowi itu udah sekarang Prabowo atau gimana Pak? Saya tidak mau mengungkap ini di publik. Tapi kembali lagi, saya percaya Pak Prabowo seorang negarawan sejati, seorang nasionalis sejati. Saya percaya itu. Tidak mungkin beliau mengkhianati rakyat sendiri. Untuk tadi Pak Anies, di era kepemimpinan Pak Prabowo, saya selalu bilang, Pak Prabowo dengan Pak Anies tidak ada masalah. Kedua-duanya ada tokoh bangsa. Dan tidak salah ketika Pak Prabowo mengajak Pak Anies untuk duduk di dalam kabinetnya, demi kepentingan bangsa. Tapi kalau demi kepentingan orang-orang tertentu, saya harapkan Pak Anies tidak perlu ikut. Ini sesuatu yang akan menjadi persoalan. Ketika pemerintahan yang baru menjalankan roda-roda pemerintahannya dengan rambu-rambu yang sebenarnya, maka itu tidak ada masalah. Tetapi ketika roda pemerintahan berjalan menyimpang atau keluar dari rambu-rambu roda pemerintahan, rambu-rambu undang-undang dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi sebuah persoalan besar. Bangsa kita diambang kebangkrutan dengan kehancuran kalau tidak ada oposisi. Karena kehadiran oposisi untuk mengarahkan, untuk mengingatkan pemerintah untuk tidak salah jalan. Kiranya ketika nggak ada parpol yang jadi oposisi, berarti siapa yang jadi oposisinya Pak? Kenapa? Kalau misalnya nggak ada parpol oposisi? Ya, rakyat harus bersatu. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan rakyat.
Kalau rakyatnya tidak bersatu dan hanya mengikut saja, dampaknya kita akan tertindas dan akan terjadi di negeri sendiri. Jadi kita bicara kecurangan. Yang pertama sistem yang dibuat oleh negara atau pemerintah, bukan negara ya, pemerintah, itu amburadul kalau menurut saya. Kenapa? Dulu awal diselenggarakan pilcaleg ada yang namanya Sirekap, di mana sistem ini sistem yang online, yang kita bagaimana langsung tahu berapa jumlah suara kita dan sebagainya. Tetapi tidak bekerja dengan baik. Hari ini jumlahnya sekian, besoknya seketika menjadi turun, besoknya lagi loncat lagi dan lain sebagainya. Dan akhirnya tidak berjalan. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Sekelas nasional, negara, tetapi sistem itu dibuat abal-abal. Nah, kemudian kita bicara tentang kecurangan, itu memang fakta. Kecurangan itu terjadi. Nah, saya tidak berbicara tentang pilpres atau pilcaleg, tetapi saya berbicara tentang pribadi saya sendiri. Hasil daripada pilcaleg, saya mendapatkan di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara ada 17 kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Buton, daerah saya. Di Kabupaten Buton itu, dari 103 kandidat DPR RI, saya memperoleh atau menguasai 20% suara. Saya pikir itu sudah cukup untuk bisa dijadikan sebuah dasar untuk partai politik di daerah mendorong saya. Kebetulan saya didorong oleh orang-orang masyarakat sekitar sana, tokoh-tokoh sana untuk maju di Bupati. Tetapi ternyata juga sulit untuk bisa mendapatkan pintu. Malah partai saya sendiri mengusung kader partai yang lain. Padahal saya satu-satunya kader Demokrat yang duduk di situ. Itu fakta yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini mungkin Pak SBY, Pak AHY tidak tahu. Kalau beliau tahu, saya tidak percaya beliau mengabaikan saya, menyanyiakan saya. Saya tidak yakin karena beliau prinsipnya pasti sama dengan saya. Berbicara kepentingan negara dan bangsa di atas segala-galanya. Mas penasaran, diabaikan bagaimana Pak? Saya tidak diusung oleh partaiku sendiri. Ya mungkin yang bermain yang tingkat elit bawah ya. Saya tidak tahu. Makanya saya bilang, mungkin Pak SBY, Pak AHY tidak tahu tentang persoalan di Kabupaten Buton. Saya satu-satunya kader Demokrat yang memperoleh suara caleg DPR RI 20% dari 103 kandidat. Tetapi saya tidak diusung. Saya padahal mengajukan berkas pendaftaran saya diajukan. Tetapi di dalam survei nama saya tidak muncul. Padahal di sana sangat tenar. Masyarakat dari seluruh pelosok sana itu menginginkan saya. Bapak ada hubungan dengan Pak SBY? Langsung saya belum. Saya bukan tipikal orang yang suka mencari muka. Jadi saya tidak mau mengadukan persoalan ini. Mudah-mudahan Bapak SBY, Bapak AHY, Mas AHY bisa memahami keadaan bahwa di tingkat bawah tidak semuanya solid. Semuanya kepentingan, demi kepentingan finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya kagumi, tokoh panutan saya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak atau Mas AHY. Saya Ruslan Buton hanya ingin menyampaikan bahwa partai politik yang besar yang dibangun oleh Pak SBY itu juga yang mendorong saya untuk tertarik bergabung di dalamnya, karena saya paham seorang Pak SBY adalah negarawan sejati, tokoh bangsa, dan kemudian diketuai oleh Mas AHY yang tokoh muda, yang potensial, dan latar belakangnya juga sama dengan saya. Itulah yang mendorong saya untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, di dalam pilcaleg, kontestasi pilcaleg kemarin, saya ikut berkontribusi menyumbangkan suara, meskipun tidak banyak, hanya hampir 30.000. Tetapi suara itu berpotensi sangat besar mengantarkan satu kursi di Senayan dari Dapil Sulawesi Tenggara, yaitu Saudara Rusda Mahmud. Namun demikian, kembali satu hal yang sangat mengecewakan, kalau saya bilang, saya katakan mengecewakan. Semoga aja peristiwa yang saya alami ini, Mas AHY sebagai Ketua Umum atau Pak SBY sebagai pendiri, sebagai sesepuh di Demokrat, tidak tahu. Jadi proses penjaringan bakal calon Bupati Kabupaten Buton, berkas saya itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ini saya harus sampaikan demi nama besar partai yang kita banggakan. Karena saya tidak membayar administrasi. Ya,
saya tidak membayar administrasi sebesar 30 juta rupiah untuk menjadi seorang bupati. Ini sangat bertolak belakang dengan pribadi saya. Ya. Itu seolah terkesan jual beli pemahaman saya. Nah. Kemudian alasannya ini mekanisme partai. Apa iya mekanisme partai harus seperti itu? Di tingkat kabupaten diminta uang 30 juta untuk mendaftarkan seorang bupati. Dan ini yang membuat saya agak ragu dan kecewa. Begitu berkas saya masukkan di pusat, di DPP, diterima. Namun kembali lagi muncul rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP diberikan kepada kader partai lain. Nah, padahal saya sampaikan tadi, dari 17 kabupaten kota Dapil Sulawesi Tenggara, salah satunya Kabupaten Buton, di Kabupaten Buton, dari 103 kandidat caleg DPR RI, saya menguasai lebih kurang 20% suara. Dan ini ternyata tidak dianggap sesuatu yang perlu mendapat apresiasi. Nah, ini yang saya cuma menyampaikan, mudah-mudahan Bapak SBY tahu, Mas Ahaye juga tahu, sehingga kondisi partai kita sekarang di tingkat bawah seperti itu. Saya tidak berbicara tentang siapa yang bermain uang dan lain sebagainya, berapa mahar politik, saya tidak berbicara itu. Tetapi dari awal saja saya sudah dijegal. Ini fakta, bukan cerita cerita ngarang, tetapi ini fakta yang sebenarnya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Pak SBY sehat selalu, panjang umur, Mas Ahaye juga sehat selalu, panjang umur, tetap besarkan partai dengan hati nurani demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Terima kasih. Salam hormat. Pak Usman, sebelum ke closing statement, saya jadi penasaran, Bapak tuh berarti ikut caleg, lalu sekarang harusnya bupati gitu, Pak? Iya. Oh, calegnya sudah? Calegnya udah, dengan modal saya dapat 20% suara di kabupaten saya sendiri. Dan yang ini tuh berarti bupati dan Bapak dijegal? Dijegal juga. Karena tadi biaya administrasi juga itu? Ya. Closing statement mungkin Pak, kan tadi Bapak boleh disebut lagi sekali lagi yang tadi Jokowi itu gagal total, mungkin Pak 10 tahun gagal total. Lalu juga mungkin melihat pilkada itu apakah akan ada lagi yang disebut dengan gentong babi lah, atau politik dinasti, ataupun keputusan yang sontoloyo kalau Pak Arif bilang, mungkin closing statement bisa Bapak rangkum semua Pak. Tapi boleh diawali dengan yang tadi Jokowi gagal total itu. Closing statement untuk semuanya Pak, dari tadi obrolan kami Pak. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa bangsa kita sekarang sedang tidak baik. Sistem kenegaraan kita sedang tidak baik. Undang-undang semua diacak-acak, dirubah demi kepentingan orang-orang tertentu. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa seorang Jokowi mengembangkan politik dinastinya. Itu sangat luar biasa, sangat nyata dan tidak bisa dibohongi. Akhirnya sistem ini diadopsi oleh hampir seluruh kepala-kepala daerah ataupun tokoh-tokoh politik di daerah. Gubernur, tokoh-tokoh partai turun ke anak-anaknya, turun-temurun akan seperti itu yang didorong. Ini menjadi demokrasi atau langkah mundur demokrasi Indonesia. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, maka kembali lagi negara ini diambang kehancuran. Terima kasih.